Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau buka ini kiriman dari buku yang aku pesen, bukunya Mas Ganang Setioko ya. Ini sudah datang. Terima kasih Mas Ganang dan Mas Pandu Gunawan beserta timnya. Ini aku buka dulu ya. Aku lihat isinya. Oh, ini ada gelangnya. Terima kasih sudah dapat gelang juga. Ini bukunya seperti ini. Tulisannya doa diriku dan Tuhan. Seperti ini. Nanti tak lihat dalamnya isinya apa aja ya. Mungkin teman-teman kalau sudah melihat isinya pengen beli juga ya. Terima kasih Mas Ganang sudah membuat buku ini ya. Ini nanti tak lihat dulu dalamnya ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi mungkin yang tertarik dengan bukunya Mas Ganang ini bisa juga ya nanti memesan ke Mas Ganang ya. Karena bukunya ternyata memang bagus. Pengalaman yang dilakukan Mas Ganang dan sampai berhasil saat ini ya. Dan ini ada juga yang menarik, kata-kata dari guru spiritualnya Mas Ganang ya. Nang, kamu itu dilahirkan disuruh apa? Disuruh jadi apa oleh Gusti Allah ya. Kowe golek dadi awakmu dhewe. Apapun sing kowe senengi dilakoni terus-menerus. Sekirane sing berbeda karo wong liya sampai awakmu seneng nek nglakoni sampai lupa waktu. Yang artinya, Nang, kamu dilahirkan itu sebenarnya mau jadi apa? Cari jati dirimu. Kalau bingung, mulailah dari mencari apa yang sangat kamu senangi, yang sekiranya saat melakukan itu sampai lupa waktu. Jadi di setiap pekerjaan kita harus ini ya, menyenangi apa yang kita senangi sesuai jati diri kita ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi di buku ini ada 10 bab ya, mengenai bab 1 mengenai pondasi kehidupan. Ada pondasi kehidupan itu kehidupannya Mas Ganang ya, dari kecil sampai sekarang ya. Kemudian bab keduanya warna-warni dunia, itu pencarian jati diri, menjadi petualang kerja di usia muda ya. Kemudian bab ketiga berkelana. Kemudian bab keempat tersesat di Borneo ya, di Kalimantan ya ini. Kemudian bab kelima rahasia dan takdir. Kemudian bab keenam menjadi seorang YouTuber. Ini bagus banget juga pengalaman Mas Ganang ya saat menjadi YouTuber, harus bagaimana sampai bisa subscribe-nya banyak ya. Jadi di sini diceritakan bagaimana Mas Ganang membangun channel YouTube-nya ya, dari awal sampai sekarang, sampai waktu postingan awal itu pakai HP yang jadul. Kemudian waktu setelah menikah dan istrinya mau melahirkan, menunggu hasil dari YouTube yang nggak keluar sampai Mas Ganang takut masuk ke kantor pos lihat PIN-nya, dan akhirnya pada saat mau melahirkan PIN-nya keluar dan itu menghasilkan uang dari YouTube. Dan ini banyak kenangan-kenangan yang ditulis di sini sama Mas Ganang ya. Jadi pengalaman hidup bagaimana dia membangun YouTube sampai sekarang subscribe-nya begitu banyak ya. Jadi di buku ini juga ada link YouTube-nya ya. Jadi di sini ada barcode. Jadi ada barcode yang bisa kita unduh dulu di Play Store. Kemudian kita tempelkan di buku ini, di barcode ini. Nanti akan muncul video Mas Ganang ya, sesuai dengan judul yang ada di sini ya. Yang kita pilih, mau yang milih judul kisah yang mana ya.
Jadi di sini ada barcode-nya, nanti bisa kita tempel di ini barcode-nya, kemudian akan muncul filmnya ya, film yang kita sukai ya. Kemudian di sini juga ada ini ya, link YouTube ya. Jadi ada barcode kalau kita mau menonton film YouTube-nya Mas Ganang yang mana, di sini ada barcode, tinggal kita kalau belum punya barcode-nya kita unduh di Play Store dulu, tinggal kita nanti tempelkan di sini. Ini akan muncul film yang kita sukai dari banyak barcode di sini, tinggal kita milih film apa yang mau kita putar ya. Kemudian bab ke-7 menunai hasil. Kemudian bab ke-8 serius tapi santai. Kemudian bab ke-9 law of attraction. Jadi di sini Mas Ganang mempraktekkan law of attraction ya. Ini ada juga yang menarik ya. Di sini ada hukum tarik menarik ya. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, jadi kita akan menarik energi positif juga ya. Jadi kita harus berpikir positif untuk menarik energi yang positif. Jadi ini juga bagus juga. Jadi setiap doa kita, kalau kita berdoa, kita harus positif, kita harus berpikir positif agar kita bisa menarik energi tersebut ya, energi positifnya. Jadi kita mungkin harus mempraktekkan ya law of attraction ya, hukum tarik menarik. Jadi kita harus berpikir positif agar yang kita cita-citakan berhasil ya. Yakin akan berhasil di YouTube. Jadi ini juga law of attraction yang dilakukan Mas Ganang ya. Yakin akan mendapat jodoh yang baik. Kemudian akan sukses dari yang lain-lain juga ya. Dan yakin akan cita-cita kita, pengen punya mobil atau pengen punya rumah yang bagus ya. Semua di sini harus dipikirkan dengan positif ya, tanpa ragu-ragu ya. Kemudian di sini disebutkan juga pikiran positif adalah harta kita. Memang agak susah ya kadang menjaga pikiran positif, tapi kita harus berusaha ya, selalu untuk berpikir positif ya, mempertahankan pikiran yang positif ya. Kemudian bab ke-10 sedulur beling. Di sini jadi ada ini ya, kisah hidup Mas Ganang ya, dari kecil sampai sekarang. Kemudian juga ada kisahnya Mas Diki, kisahnya Mas Yohan, kemudian kisahnya istrinya juga ya. Di sini banyak pengalaman yang bisa kita petik dari bacaan ini ya. Di sini juga diceritakan pengelolaan pengobatan tradisional oleh Mas Pandu Gunawan ya. Kemudian di sini juga ada kata-kata yang bagus ya. Jangan pernah takut berbuat baik, karena satu kebaikan akan membuka pintu kebaikan yang lain. Ini dari Mas Septo Pandu Gunawan. Ini ada juga jangan ragukan doa kita. Bagaimana dengan doa? Terkabulnya doa juga tidak lepas dari apa yang ada dalam pikiran kita. Saat berdoa dan kita yakin bahwa permintaan yang ada dalam doa kita akan terkabul, maka akan terkabul. Namun jika ada keraguan dalam doa kita, jangankan salah jika permintaan kita seolah-olah tidak dipenuhi oleh sang pemilik hidup. Kita nggak boleh ragu-ragu ya. Jadi kita kalau berdoa harus ini yakin ya bahwa doa kita nanti akan dikabulkan. Kemudian di sini ada juga apa sih yang membuat orang itu tidak bahagia? Menaruh harapan pada manusia. Mereka yang masih menaruh harapan pada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang paling sulit berbahagia. Jadi kita tidak bisa menaruh harapan pada manusia. Di sini juga ada kata-kata yang baik ya. Terpaksa menjadi kaya ya. Mana ada terpaksa menjadi kaya kan?
biasanya harus berusaha ya, bukankah secara logika menjadi kaya harus diupayakan. Di sini jadi Mas Ganang ini ya menjalankan petuah dari guru spiritualnya ya. Jadi harus tekun ya dalam apa yang disukai di bidangnya ya, agar mendapatkan keahlian ya. Harus tekun seperti itu mungkin ya, harus tekun dan selalu berpikir positif. Ini ternyata Mas Ganang masih muda ya, kelahiran 95. Ini mungkin seputraku ya. Kalau anakku kan yang pertama kelahiran 88 sama kelahiran 90 ya. Jadi mungkin seputraku ya, masih muda sekali nih. Jadi memang aku bikin YouTube juga setelah pensiun. Di sini banyak banget pengalaman hidup Mas Ganang ya, mungkin yang bisa kita petik ya dari buku yang kita baca ini ya. Terima kasih Mas Ganang. Mungkin banyak ini ya dari tontonan misteri yang kita lihat di channelnya Mas Ganang itu memang banyak ini ya sebagai contoh atau panutan ya, banyak di alam-alam gaib yang kita nggak nyangka sebelumnya ya. Ternyata ada juga ya, memang di sana ada juga, dan itu banyak juga yang memberi petuah-petuah yang baik. Semoga yang menonton video Mas Ganang juga senang ya pastinya, karena subscribe-nya terus nambah ya, karena memang bagus banget. Apalagi tadi malam yang ada api-api pada berjatuhan itu, kalau mungkin yang misteri biasa mungkin nggak berani ya, itu karena kayak toh nyowo ya, karena seperti apa ya, toh nyowo lah, kita harus berani ya seperti itu, menaruhkan nyawa untuk bikin konten seperti itu yang sangat berbahaya. Menurut saya memang sangat berbahaya, tapi mungkin untuk kebaikan ya, menumpas hal-hal yang tidak baik ya di alam gaib, yang tidak baik untuk manusia, mungkin menyembah-nyembah apa yang tidak baik ya. Semoga tim kasih selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.